Teknologi robot saat ini telah berkembang luar biasa. Di awal video tadi, kita sudah melihat bagaimana kecanggihan robot dapat melakukan navigasi otomatis tanpa menggunakan remote control dan juga tidak ada track atau garis yang menjadi penanda jalur mana yang harus dilewati robot tersebut. Kemampuan robot yang mampu berjalan secara mandiri ini didukung dengan sensor lidar dan juga teknologi swarm localization. Jadi seperti apa teknologi ini bekerja? Yuk kita bahas di Technostory kali ini. Let's check this out. Hai feature enthusiast, welcome back to Calvino Channel. Sebelum kita lanjut, kalian pernah lihat atau bahkan dilayani menggunakan robot yang berjalan secara mandiri nggak guys? Coba komen di bawah ya. Robot berjalan mandiri atau sering disebut sebagai mobile robot adalah robot yang dirancang untuk bergerak secara otonom di lingkungan yang dinamis. Lingkungan dinamis di sini maksudnya adalah obstacle yang ada di jalur yang akan dilalui oleh si robot bervariasi atau selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi aktual. Dan ini artinya kondisi yang bervariasi ini bisa jadi tidak masuk dalam program awal robot seperti pada robot yang banyak digunakan sebelumnya. Bayangkan, robot vacuum cleaner yang bisa membersihkan rumah tanpa perlu kita kendalikan, atau robot pengirim barang yang bisa menavigasi gudang yang luas dengan pergerakan orang atau barang lain yang berubah-ubah. Teknologi ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mengubah cara kita hidup dan bekerja ke depannya. Di balik kemampuan robot yang bergerak dengan mandiri, terdapat sensor yang sangat penting, yaitu lidar. Lidar adalah singkatan dari Light Detection and Ringing. Sederhananya, sensor ini memancarkan sinar laser dan kemudian mengukur waktu yang dibutuhkan untuk sinar laser itu memantul kembali. Dengan data ini, robot bisa mendapatkan data jarak dari suatu objek, dan dengan bantuan program, kumpulan data ini dapat dirangkai dan digunakan untuk membangun peta 3 dimensi dari lingkungan sekitarnya. Setelah mendapatkan data dari sensor lidar, robot akan memproses data tersebut untuk membuat peta lingkungan yang disebut sebagai peta SLAM atau Simultaneous Localization and Mapping. Peta ini akan terus diperbarui saat robot bergerak. Dengan peta ini, robot bisa merencanakan jalur yang paling efisien untuk mencapai tujuannya sambil menghindari rintangan. Kalau dari cara kerjanya sih udah mirip banget ya kayak mata manusia. Kalian setuju nggak? Coba komen di bawah ya. Sekarang kita bahas pemanfaatan sensor lidar. Salah satu aplikasi lidar yang paling terkenal adalah pada mobil otonom. Sensor lidar memungkinkan mobil untuk bisa melihat lingkungan sekitarnya dengan sangat detail, sehingga bisa mendeteksi pejalan kaki, kendaraan lain, atau bahkan rintangan. Selain itu, lidar juga digunakan dalam sistem bantuan pengemudi seperti Adaptive Cruise Control dan juga Lane Keeping Assist. Lidar juga banyak digunakan dalam bidang pemetaan. Dengan menggunakan drone yang dilengkapi dengan sensor lidar, kita bisa membuat peta 3 dimensi yang sangat akurat dari suatu area. Peta ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, seperti contohnya perencanaan tata kota, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi bencana. Selain transportasi dan juga pemetaan, lidar juga memiliki banyak aplikasi di industri lain. Misalnya dalam arkeologi, lidar digunakan untuk menemukan situs-situs kuno yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Dalam robotika, lidar digunakan untuk membantu robot menavigasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Di dunia industri kita bisa ambil contoh pemanfaatan sensor lidar seperti di gudang. Robot AGV yang dilengkapi dengan lidar dapat bergerak secara otonom untuk mengambil dan juga mengantarkan barang tanpa perlu tanda khusus di lantai. Lidar memungkinkan robot untuk menghindari rintangan seperti rak, pekerja, atau bahkan forklift. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, di channel ini kita banyak membahas seputar sains, industri, dan juga berbagai hal seputar dunia teknologi. So stay tune dan yuk kita nonton lagi videonya. Kalau kita bicara tentang tantangan apa saja dari pengembangan robot dengan sensor lidar, ada beberapa kelemahan yang saat ini terus dicari solusinya. Sensor lidar sangat bergantung pada pantulan sinar laser. Kondisi lingkungan seperti kabut, hujan, atau permukaan yang sangat reflektif dapat mengganggu kinerja sensor ini. Selain itu, dalam lingkungan yang sangat gelap, sinyal laser juga bisa hilang atau terhalang oleh partikel debu. SLAM berusaha membangun peta lingkungan secara real-time, namun dalam lingkungan yang dinamis atau perubahan yang begitu cepat, peta yang dihasilkan bisa jadi tidak akurat. Hal ini dapat menyebabkan masalah pada navigasi dan pengambilan keputusan. Algoritma SLAM membutuhkan daya komputasi yang tinggi untuk memproses data sensor secara real-time dan membangun peta yang konsisten. Semakin kompleks lingkungan, semakin besar pula daya komputasi yang dibutuhkan.
Kesimpulannya, robot berjalan mandiri adalah teknologi yang sangat menarik dan terus berkembang. Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang harus diatasi seperti meningkatkan akurasi sensor, mengembangkan algoritma, dan memastikan keamanan robot. Namun dengan perkembangan teknologi yang pesat, kita bisa berharap melihat robot yang semakin cerdas dan bermanfaat ke depannya. Oke, itu dia pembahasan kita tentang mobile robot otonom dengan bantuan sensor lidar. Sensor yang mampu melakukan pemetaan lokasi secara real time dan digunakan pada berbagai teknologi pemetaan sampai dengan mobil autopilot. Kalau ada yang salah atau kurang lengkap di video ini, seperti biasa kalian tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Sampai jumpa di video Technostory berikutnya, and see ya.